Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi ini part kedua sekarang sahabat mesin. Jadi kemarin kita sudah bikin motor ini itu kembali ke jalur pengisian akinya sama ke jalur pengapiannya ya. Sekarang sahabat mesin mau saya ajak untuk ngerakit ulang jalur, ada klakson, ada lampu sen sama lampu utama. Kayak gitu ya. Jadi setelah opening ya, sahabat mesin akan saya ajak ngerakit bareng. Jadi terima kasih yang sudah berikan support melalui subscribe dan like. Terima kasih ya, selama ini sudah dukung channelnya Bengkel Motor Gaib. Jadi ditunggu dulu karena saya mau nyiapin kabel juga, saya tarik dulu ke belakang jadi biar lebih cepat. Ditunggu dulu. Salam mesin. Oke sobat mesin, kita lanjut ya. Jadi ini tak guntingin aja semua karena kita ganti baru. Maaf loh, saya agak nggak enak badan ini. Jadi suara saya agak bindeng paling ya. Kalau di sini bahasanya gitu, bindeng. Jadi kita tetap lanjut aja lah. Ini kabel kontak kita lihat, oh iya, udah pada sambungan. Tak potongin saja semua. Jadi pertama yang akan kita lakukan apa Mas Aris? Jadi kita sambungkan dulu kabel kontak ya, dan kabel output aki juga ke kontak juga kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa bikin motor ini tuh bisa di on off kan dulu ya. Setelah itu ada arus dari aki yang masuk ke kontak kayak gitu ya. Nah, ini tak lihat dulu. Jadi motor dibikin model gimana ini niatnya. Oh ini nggak kepake, variasi. Ini yang dari avometer. Ini kabel apa ini, sebentar saya lihat. Oh ini ada dari speedo. Oh ini kontak. Nah yang dari speedo terus gimana Mas Arya? Tak rapihin lagi ya sahabat mesin ya. Nah, kayak gini nih. Ini kan lampu utamanya malah gunting kabeh tuh. Soalnya kalau dibiarkan kayak gini nanti sahabat mesin puyeng gitu. Saya aja puyeng lihat kabel-kabelnya segini banyaknya warnanya. Mesti ada pertanyaan lagi nanti lah, terus bedain warnanya gimana Mas Arya? Saya nanya. Nanya anak saya kalau udah kadung puyeng ini warnanya apa aja ya gitu. Terus nanti dia tulisin di selasi kertas ya, terus ditempelin di sini satu-satu nih sahabat mesin. Biasanya gitu. Kalau enggak dia dampingi saya ya gitu. Ini tak cabut aja. Ya gitu. Terus sahabat mesin ya, tak cabut dulu ya. Oke sobat mesin, yang pertama adalah kunci kontak. Nah, jadi kunci kontak ini ya, walaupun kabelnya masih ada ya, tapi kalau di sini di tempat saya tak ganti aja. Soalnya ini udah terlihat sangat lemes banget kayak gitu ya. Jadi langsung aja kita ganti. Kalau ini untuk warna terserah sahabat mesin aslinya. Kalau sahabat mesin mau ngerakit kabel sendiri ya, yang penting kan tahu ininya aja, langkah-langkahnya atau jalur-jalurnya aja. Oh, inputnya dari aki ya ini ya, warna merah ya, ada di pojok kiri nih ya. Ini ada buat ininya juga, cantolannya ini juga bisa buat ciri kalau sahabat mesin lupa ya. Dan biasanya di belakang ini itu ada kabel kontak. Nah ini, nah di belakang pengunci ini kabel kontak tuh. Nah sampingnya ini hitam ya, ini outputnya kunci kontak untuk arus aki 12 volt. Nah ketika kontak on ya ke sini. Nah ketika kontak on, kontak ini lepas. Nah ya ini kan masa ya, tapi kalau kontak off di off kan, ini yang kabel hitam strip putih sama masa ini jadi satu kayak gitu. Paham ya sahabat mesin ya? Jadi ini kerjanya itu keterbalikan ya. Kalau di off kan itu yang merah sama hitam tidak terkoneksi, tapi yang terkoneksi hitam strip putih sama hijau. Tapi kalau di on kan yang merah sama hitam ini terkoneksi kayak gitu ya.
Kalau udah hafal penak sahabat mesin. Ganti semua aja kan, marem. Nah sebentar ya sahabat mesin ya, ini tak skip dulu, tak gantinya dulu. Nah kalau selesai jadi kayak gini sahabat mesin, ini jadi saya ganti biar gampang aja kayak gitu ya. Ini juga tak bikin kayak sistem Yamaha. Kalian udah dirubah ke DC, jadi bebas sahabat mesin ya. Kalau udah ngomong kabel body di rakit ulang itu, wah kalau sahabat mesin tahu jalurnya suka-suka sahabat mesin ya, kayak gitu ya, gampang ya sahabat mesin, yang penting tahu arahnya aja. Berarti kalau masih pakai CDI bawaannya, otomatis kunci kontaknya yang satu masuk ke masa ya. Jadi ketika kunci off, jadi arus dari CDI ya, seret yang ke kontak ya, hitam serip putih itu akan bersentuhan dengan masa ketika kontak off, makanya engine mati. Tapi kalau kontak on lepas, jadi dia tidak terhubung masa ya, hitam serip putihnya, motor bisa nyala. Nah untuk aki juga sama di kontak ini, ketika on kabel warna merah terhubung dengan hitam kalau yang asli ya, ini terubah coklat kayak gitu. Kalau di off baru lepas, sistemnya gantian. Oke, ini tak pasang dulu, nanti kita tes ininya ya, arusnya. Jadi nanti saya pasang juga, harusnya dari sini udah keluar. Ini juga tak sambungin masa. Kita cek pakai avometer, kontak on harus sudah nyala. Nah, kalau kontak on nyala avometer berarti kontaknya dalam kondisi normal. Oke, ditunggu dulu ya. Oke sobat mesin, ini kabel kontak sudah kita rakit ya. Ini dari aki, terus ini kemarin kontak ya kalau yang nonton video kemarin. Tapi kalau yang nonton video ini ya nggak bakalan paham. Ini masa tak langsung kasih klem aja, kita pasang di sini. Nah, jadi ini belum tak solasi total ya sahabat mesin ya. Jadi saya mau ngajak sahabat mesin biar tahu jumlah ini kabel yang akan kita gunakan. Kenceng ini. Oke, nah, ini anak saya dulu. Ini baru dua ya yang terlihat di sini ya. Ini sekaligus ngeringkes aslinya sahabat mesin. Oke, enaknya kalau kabel ngerakit ulang reset itu kayak gitu ya. Jadi kita cuma pakai kabel-kabel yang diperlukan saja. Oke, masa itu full badan kayak gitu ya. Tapi kalau ada yang request mamanya kepinginnya full kabel, bisa Mas Ar, bisa ya, tinggal budgetnya aja. Nah sekarang kita nyoba dari output kunci kontaknya. Jadi kita biar tahu ini kontaknya ini masih bisa kita gunakan atau sudah error gitu ya sahabat mesin ya. Saya avometernya tak taruh sini, kelihatan ya. Nah, ini ya kontaknya. Oh jadi kontak masih ya. Ini output kunci kontak, ini masanya tak ikutkan sini dulu aja. Nah coba kontaknya on. Nggak mau connect ya, nggak mau connect. Kontak ya error ya. Oke sobat mesin, sekarang kita coba di kontakan. Kita nanti cek juga di sini. Kalau kontaknya error ya nanti kita kabari aja si pemilik ya kayak gitu ya. Kalau bisa ya beneran. Ayo kontakan Mas Ban. Oke, oh berarti beres kontaknya. Oke, dimatikan lagi, nyalakan lagi. Oh iya udah, berarti tadi cuman sikringnya aja yang putus memang sobat mesin. Jadi udah tak benerin sikringnya. Makanya fungsinya sikring itu sangat besar ya sobat mesin. Kalau ada apa-apa kan jadi sikringnya dulu yang kena. Sekarang kita cek ini mesinnya juga, kita nyalakan, kita sekaligus ngecek kontaknya. Nanti kontak kita off kan mati juga enggak motornya, sekaligus nanti kita lihat dari sini pengisian akinya juga bisa sahabat mesin. Ayo coba nyalain. Oke, sip, pengisian akinya langsung bekerja. Matikan motornya, kontaknya off. Oh ya bisa, kontaknya bekerja lagi. Oke, kontak selesai. Sekarang kita lanjut ke klakson. Ini sebenarnya ngalangin loh batok lampu nih. Kok bisa dibolongin gini nih, kreasi anak muda sekarang ini gimana toh ya nyusah no bengkele. Oke, jadi ini jalur output kontak sekarang sudah bisa kita gunakan sahabat mesin ya. Ini bisa kita gunakan.
Kalau udah ngomong urusan listrikannya dibikin DC semua, itu motor udah nggak usah dinyalain. Cuman tadi dinyalain kita kan ngetes kontak AC ya, karena CDI nya doang yang pakai jenis AC kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke klakson. Nah, untuk sobat mesin yang motor greennya udah dimodifikasi pakai holder fiction ya. Kalau untuk klakson sampean ngambilnya dari warna pink. Nah, pink sama hitam. Pink ya bener. Ya, pink sama hitam. Tadi soalnya anakku bilang ini pink. Aduh. Yang hitam ini masa, yang pink ini nanti dari jalur output kunci kontak ya. Jadi harus masuk ke sini ya. Nanti dari sini dialirkan straight ke klakson kayak gitu ya, atau standby kontak on, standby di klakson juga bisa arusnya ya dari output kunci kontak. Nah, yang satunya masuk ke pink, yang satu hitam ini masuk ke masa, itu juga bisa. Jadi saya pasangkan dulu, nanti setelah selesai saya kasih lihat jalurnya kayak gitu ya. Sebentar ya sobat mesin ya. Oke sobat mesin, jadi ini sudah saya rakit ya. Jadi kita dari output kunci kontak ya, straight masuk ke klakson. Ini malah ada relaynya, malah beneran ya, tuh si relay sama si pemilik ya. Straight standby. Nah, terus satunya masuk ke tombol klakson, straight warna pink di holder fiction, straight. Nah, lalu groundnya ya kita ambil yang warna hitam dari holder. Nah, kita ganti kabel warna hijau ya, kan Honda hijau. Nah, masuk ke masa sini, straight tuh, straight. Nah, solder jangan lupa. Habis itu kita coba kontak, kita on kan ya, terus kita pencet klaksonnya. Oh, kencang sobat mesin. Oh ya, kalau pakai relay bisa digonta-ganti suaranya, dipencet suaranya bisa tririt satu kali bisa, kalau dipencet lama kayak gitu ya sahabat mesin ya. Selesai berarti klakson. Berarti setelah ini kita ke lampu sein sahabat mesin ya. Oke sahabat mesin, kita lanjut ke lampu sen. Jadi untuk lampu sen sendiri ya, sahabat mesin butuh flasher. Ini nanti untuk memberikan jeda waktu kepada lampu sen untuk berkedip ya, kayak gitu ya. Cuman ini kondisi flashernya udah nggak tahu ya, ya moga aja masih bisa dipakai. Kalau enggak, yang penting jalurnya tak buatkan dulu, nanti si pemilik motor tak hubungi biar dibelikan flasher kayak gitu aja ya. Nanti kita ngetesnya kalau pakai flasher ini mau kedip-kedip ya beneran, kalau nggak mau ya nanti kita coba langsungkan dulu. Kalau selama dilangsungkan di tombol sen kiri mau nyala lampunya walaupun belum berkedip, ke kanan juga mau nyala, berarti jalurnya sudah benar ya, berarti tinggal masang flashernya aja. Nah, untuk jalurnya sendiri untuk lampu sen itu paling simple sahabat mesin ya. Nah, jadi dari flasher ya, yang satu ini dari output kunci kontak ya. Jadi kontak ketika on nanti harus masuk ke flasher, keluar lewat kabel satunya kayak gitu ya. Kalau kebolak-balik bisa Mas Aris, bisa, cuman biasanya nanti nggak berkedip efeknya gitu. Kalau ini ya, kalau pakai flasher yang tipe DC. Kalau flasher tipe AC karena mau kebolak-balik biasanya masih mau ya kayak gitu ya. Terus kalau di holder fiction kabelnya warnanya apa aja Mas Aris? Nah, ini tadi sudah request anak saya juga, yang nanti masuk ke flasher ini warnanya ke coklat strip putih ya. Tapi untuk holdernya sendiri tipe fiction lama ini macam-macam ya sahabat mesin ya, tergantung sampean belinya yang kayak apa, jadi nggak bisa ngikutin warna kabelnya. Karena ini ya variasi biasanya beda-beda warnanya. Terus nanti untuk sein kanan kirinya sampean milih antara warna apa tadi, hijau tua ya, sama satu nih ungu ya, kayak gitu ya. Tinggal nanti yang mana ketika di sen kiri yang mana yang nyala kayak gitu ya sobat mesin ya. Jadi 3 kabel ini, yang coklat garis putih ya, coklat garis putih ini. Nah, ini dari flashernya ya, jadi flasher. Nah, kan yang dari flasher satu kan dari output kunci kontak ya, output flashernya masuk ke coklat strip putih. Untuk lampu sen kanan kirinya milih mau yang ungu atau hijau
tua ya, kayak gitu ya. Nah jadi tak pasangkan dulu, nanti tak kasih contoh setelah selesai. Jadi ditunggu dulu. Oke sobat mesin, ini jalur sudah saya pasang ya. Jadi yang satu dari output kunci kontak, betul outputnya masuk ke holder di kabel warna coklat strip putih. Untuk nyobanya sahabat mesin bisa langsung pakai lampu sein. Kalau saya di sini pakai avometer buatan ya. Jadi saya coba dulu. Ini untuk lampu sein kanan, kontak on. Nah saya matikan sein kanan, tuh ada reaksi ya, tuh ya. Sekarang yang kiri, tuh ada ya. Sekarang saya mau coba pakai lampu sebentar. Nah ini kalau kita ngetes lampu sein pakai lampu sahabat mesin ya, kontak on. Nah matikan, sein lagi, tuh. Ini tandanya jalurnya masih bagus, flashernya masih bisa dipakai kayak gitu ya. Cuman ini pakai lampu LED yang tipe kedipannya banyak ya gitu ya sahabat mesin ya. Jadi kita tinggal bikin jalurnya aja. Kalau udah kayak gini, yang satu ke sein ya, lampu sein depan ya di atas, ditarik kabel ya, terus panjang ke belakang, ikutin jalurnya, dikasih lampu sein lagi. Terus ditambah lagi satu lagi di lampu ini ya buat penanda di spidol. Jadi ada 3 lampu sein depan belakang 2 berarti ya, tambah 1 yang dari spidol. Jadi kita tahu nih sein kiri atau sein kanan yang lagi kita gunakan kayak gitu sahabat mesin ya. Jadi nanti saya juga kasih tahu saat motor ini sudah selesai, ditunggu dulu. Jadi ini tak rakit dulu, setelah itu kita lanjut ke lampu utama. Oke sahabat mesin, kita lanjut di lampu. Ini adalah yang bagian terakhir. Nah di sisa holder fiction ya, fiction lama, ini ada warna apa, kuning ya, ini kuning, ini hijau, terus coklat sama biru. Jadi yang coklat ini dari output kunci kontak ya, terus yang biru ini lampu kota. Jadi nanti ketika holder kita nyalakan lampu kotanya, itu lampu variasi depan bilet biasanya nyala sama lampu belakang ya, lampu kota belakang. Terus yang jarak jauh dekatnya ini yang kuning dan hijau. Kalau biasanya jarak jauhnya sih yang kuning sih, yang hijau ini jarak dekat kayak gitu. Jadi ini kita sambungan saja. Kalau untuk lampunya sendiri sahabat mesin, kalau pakai lampu tipe-tipe bilet yang kabelnya banyak kayak gini, ini biasanya yang hitam ini masa ya, masa. Sebentar tak sambungkan dulu buat coba kayak gini. Kita coba, itu kontaknya on, mati. Terus masanya pegang dulu sebentar ya, ini buat uji coba aja. Terus ini kita pasang juga. Ini antara kabel yang kuning sama putih untuk di lampu biletnya itu sama, nyalanya sama sahabat mesin ya. Mau ngambil yang mana aja bebas, yang antara kuning sama putih. Nah. Terus yang hijau kita pasangkan di lampu dekat ya, atau lampu jauh, bebas lah kalau itu milih aja lah sahabat mesin. Ini paling gampang aja. Nah yang coklat ini lampu kota, tapi kita coba dulu nyalakan lampu utamanya lah. Nah nyala, piu piu loh, piu piu loh, berfungsi ya, piu piu. Nah tuh gampang ya sobat mesin ya. Jadi saya ulangi, yang coklat dari output kunci kontak, yang biru ini lampu kota. Jadi ini kan kalau holdernya ke depan pol lampu nyala, kalau lampu kota segini baru nyala. Nah ini kalau lampu kota yang ini warnanya. Di lampu bilet sendiri biasanya warnanya coklat. Nah ya, bentar, ini buat contoh aja ya, tak pakai kabel sembarang kayak gitu aja ya, sembarang ya. Nah ini variasinya lampu lah kasarannya gitu ya. Berarti yang putih nggak dipakai nggak apa-apa, masa nggak apa-apa, itu bebas. Mau putih dipakai enggak, mau sama aja sama kuning ya. Ini ya tak potong aja. Ini yang variasinya kita pasangkan di sini aja, saya tak cuai sedikit aja, sinilah bawah. Buat ini ya contoh aja ya. Gampang ya Mas Haris, gampang kalau tahu jalurnya. Tuh udah nyala lampu kota.
Tuh lampu kota matikan. Kalau mau lampu kota saja gini, kalau mau lampu gede baru gini tuh ya, piu-piu tuh. Oh, enak, bisa ya sobat mesin ya, gampang ya, paling kayak gitu aja. Hafal ya, sudah ya. Saya ulangi, ini dari yang coklat output kunci kontak, yang birunya berarti lampu apa ini, lampu kota, betul, depan belakang. Terus ada kuning lampu jarak jauh. Terus yang hijau jarak dekat. Ya mau boleh terserah lah kalau pakai biled. Udah paling kayak gitu aja. Ini mau tak rakit dulu. Setidaknya ini kabel sudah ringkas sobat mesin tuh. Sudah ringkas kecil sekali. Sekarang ke belakang juga kecil. Enggak terlalu banyak ya, kayak gitu ya. Nanti ini tinggal tak kasih solasi rapi, mau pakai solasi kain, pakai solasi merah, terserah sahabat mesin. Kalau untuk itu terserah sahabat mesin, yang penting jalurnya benar. Cuma kalau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa tulis di kolom komentar ya sahabat mesin, kita sharing. Jadi saya bikin channel ini untuk sharing, untuk belajar bareng. Untuk sahabat mesin yang baru gabung, yang nonton video ini kan pasti bingung ya, kok warnanya beda-beda. Nah kayak gitu, cuman tonton dulu di part sebelumnya kayak gitu ya, jadi biar paham. Oke, jadi gitu aja dulu, ditunggu lagi video selanjutnya. Terima kasih ya sudah nonton sejauh ini, semoga bermanfaat. Yang ngasih hype terima kasih ya, yang ngasih like juga terima kasih, yang bantu share juga terima kasih. Sampai ketemu lagi, salam mesin. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan like dan sudah subscribe channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.